اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ونبيك حق والجنة حق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang saleh dan salehah, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama berbahagia karena curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengijabah doa kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban agar Allah menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan, dan Allah memberikan lebih dari doa kita disampaikan bahkan sampai ke bulan Syawal. Tentu ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita, mengijabah permohonan dan permintaan kita. Semoga ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita untuk terus bersandar, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semakin diminta, kita akan semakin dicinta. Karena mereka yang tidak mau meminta, Allah akan murka kepada mereka. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita menjalankan rukun Islam, satu di antara rukun Islam, bahkan mungkin dua dari rukun Islam yang kita kerjakan di bulan Ramadan: saum, kemudian zakat. Tentunya salat Ramadan ataupun di luar Ramadan senantiasa kita kerjakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah, insya Allah kita berharap, mengampuni dosa-dosa kita dengan saum kita, dengan tarawih kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Karena orang yang beriman adalah orang yang berbahagia dengan amal salehnya. Orang yang beriman adalah orang yang sedih karena dosa-dosanya. Pagi ini kita berbahagia karena kita sudah menjalankan kewajiban, karena kita sudah menjalankan ketaatan, sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan, menjalankan perintah saum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Salah satu di antara kebiasaan Umar bin Khattab, setiap malam beliau berkeliling di kota Madinah, memastikan penduduk kota Madinah dalam keadaan yang baik-baik saja. Sampai di suatu malam, Umar bin Khattab istirahat bersandar di dinding satu rumah. Kemudian terdengar oleh Umar bin Khattab di dalam dinding rumah, di balik dinding rumah tersebut, dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Mereka penjual susu murni. Kata sang ibu kepada anaknya, "Nah,
campurkan saja susu dengan air. Kata anak perempuannya, jangan. Umar bin Khattab sudah melarang menjual susu dicampur dengan air. Kata ibunya, nah, Umar bin Khattab tengah malam seperti ini pasti sudah tertidur. Oh, yang lain pun menjual susu murni pasti dicampur dengan air. Kata sang anak, Bu, mungkin Umar bin Khattab tengah malam seperti ini sudah tidur. Mungkin yang lain melakukan hal yang sama. Dua hal inilah yang seringkali menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang curang. Yang pertama karena merasa tidak diawasi, yang kedua karena tahu orang lain melakukan hal yang sama. Bu, mungkin Umar bin Khattab tengah malam seperti ini sedang tidur. Mungkin yang lain menjual susu murni dicampur dengan air. Tapi bukankah Tuhan Umar bin Khattab tidak pernah tidur? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita? Meskipun kita tidak takut karena Umar bin Khattab tidak menyaksikan, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan. Akhirnya dialog tersebut berhenti. Umar bin Khattab yang mendengarkan dialog antara ibu dengan anak perempuannya terkagum-kagum, takjub, hebat, dahsyat, luar biasa. Umar kemudian memberikan tanda di rumah penjual susu murni tersebut dan pulang. Keesokan paginya Umar bin Khattab memanggil seluruh anak laki-lakinya. Abdullah dipanggil, Asim dipanggil, Zaid dipanggil, seluruh anak laki-lakinya dipanggil. Ditanya satu persatu oleh Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah? Asim kemudian mengangkat tangannya, saya siap untuk menikah. Kata Umar bin Khattab, Asim, cari rumah yang sudah Bapak kasih tanda, diberitahu tanda tertentu rumahnya, dan kalau sudah diperiksa rumahnya, ternyata pemilik rumahnya belum punya suami, nikahi baik-baik. Nikahkan. Asim kemudian menjalankan wasiat dari kedua orang tuanya, dari Umar bin Khattab mencari rumah yang sudah diberi tanda tertentu. Ketemu rumahnya, tapi Asim ragu. Apa tidak salah Umar bin Khattab, pejabat paling tinggi di negeri kaum muslimin, Amirul Mukminin, memerintahkan anaknya untuk menikah dengan seorang penjual susu murni biasa? Bukan anak sahabat, bukan anak tabi'in, bukan pengusaha, bukan bangsawan, bukan berdarah biru, hanya rakyat biasa penjual susu murni. Apa tidak salah ayahnya menikahkan? Khawatir ayahnya tengah malam salah memberi tanda, Asim kemudian pulang memastikan. Wahai ayahnya, benarkah rumah yang kau berikan tanda tersebut adalah rumah seorang penjual susu murni? Kata Umar, benar. Benarkah Asim bin Umar bin Khattab, anaknya Amirul Mukminin, harus menikahi seorang wanita penjual susu murni? Umar bin Khattab melihat jawaban dari sang anak, melihat seperti ada keraguan. Kata Umar bin Khattab, jangan melihat latar belakangnya, tapi lihatlah ketakwaannya. Takwa itulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, takwa, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencegah orang tersebut, yang mencegah dia untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Tengah malam, tidak ada yang mengetahui, di tengah tekanan orang tuanya, di tengah iming-iming keuntungan, di tengah dia mengetahui orang lain masih banyak melakukan hal yang sama, tapi rasa takut kepada Allah yang mencegah dari semua perbuatan-perbuatan tidak baik tersebut. Kata Umar bin Khattab, maka Asim bin Umar bin Khattab pun menikahi wanita yang bahkan dalam sejarahnya namanya tidak diketahui, yang diketahui hanya pekerjaannya dan ketakwaannya. Penjual susu murni yang bertakwa, yang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi menantu Umar bin Khattab. Kisah ribuan tahun yang lalu, hari ini di rumah Allah ini kita mengangkat kisahnya karena Allah lah yang memuliakan dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Tuhan. Menikahlah Asim bin Umar bin Khattab dengan wanita penjual susu murni ini, dan lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Laila kemudian dinikahi
Hakam, gubernur Madinah dari dinasti Umayyah. Dan dari pernikahan ini lahirlah cicit Umar bin Khattab dari jalur ibunya, seorang pemimpin yang juga luar biasa. Namanya seperti nama Umar bin Khattab dan pemimpinnya seperti pemimpin Umar bin Khattab. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Seorang anak yang lahir, keturunan yang lahir dari orang tua yang bertakwa, maka Allah pun menjadikan mereka pemimpin-pemimpin bagi orang yang beriman. Inilah yang senantiasa kita baca dalam doa-doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika Saul mencetak jadi insan-insan yang bertakwa, maka keluarga yang baik, keluarga yang qurrata a'yun akan menciptakan pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Qurrata a'yun akhirnya lil muttaqina imama. Hari ini, pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di rumahnya, berbahagia karena sudah menjalankan ketaatan dan perintahnya. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah mengabulkan seluruh amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Para ulama mengatakan bahwa di antara tanda amal soleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amal soleh tersebut melahirkan semangat untuk beramal soleh yang berikutnya. Kalau sholatnya diterima, maka akan lahir semangat untuk berzikir. Kalau zikirnya diterima, maka akan lahir semangat untuk berdoa. Kalau doanya diterima, maka akan lahir lagi semangat beramal soleh berikutnya. Hari pertama di bulan Ramadan Allah terima, maka lahir semangat beribadah di hari kedua. Hari kedua diterima, maka akan lahir semangat di hari ketiga. 10 hari pertama diterima, maka akan lahirkan semangat di 10 hari kedua. 10 hari kedua diterima, akan lahirkan semangat di 10 hari ketiga. Ramadan kita diterima, maka tandanya akan lahirkan semangat beramal soleh setelah bulan Ramadan. Mari kita pastikan bahwa amal soleh kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menjaga semangat beramal soleh di bulan Syawal. Yang kita sembah di bulan Ramadan adalah yang kita sembah juga di bulan Syawal. Allah ada di bulan Ramadan, Allah juga ada di bulan Syawal. Memang keutamaan bulan Syawal tidak sama dengan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan begitu dahsyat luar biasa, tapi yang kita sembah bukanlah bulan Ramadan. Yang kita sembah adalah Tuhannya bulan Ramadan. Maka menjaga keistiqomahan, konsistensi dalam beramal menjadi tantangan terbesar setelah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita. Dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan, wa man taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu, wa la taqaw, dan janganlah engkau melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Setidaknya di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita 3 hal yang membantu keistiqomahan dalam beramal saleh. Yang pertama, kebersamaan dan lingkungan yang kondusif yang kita butuhkan. Wa man taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu. Keluarga yang sudah terbentuk, jangan sampai kemudian mencerai-beraikan lagi kebiasaan baik kita di bulan Ramadan. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kalian seperti orang yang menenun di pagi hari kemudian mencabik-cabik dan menunaikan tenunannya di sore hari. Bulan Ramadan kita sudah
Bulan Ramadan kita sudah membangun kebiasaan yang baik, janganlah kemudian kebiasaan baik tersebut dikembalikan kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kita membutuhkan lingkungan yang baik dan kondusif. Yang kedua, kita membutuhkan orang-orang yang siap senantiasa mengingatkan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun beliau terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun malaikat Jibril untuk senantiasa meluruskan, mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, semakin seseorang lillahi ta'ala, semakin seseorang ikhlas dalam beramal, semakin istiqomah dalam beramal. Sulit kalau kita ingin istiqomah tapi tidak meneruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuktikan keikhlasan adalah dengan membuktikan keistiqomahan. Semakin ikhlas, semakin istiqomah. Semakin terpengaruh rusak keikhlasannya, semakin berat seseorang untuk menjaga keistiqomahannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal fawza bil jannati wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, khatib ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal saleh kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pengurus TKN dan panitia kegiatan Ramadan 14 Kabupaten Hijriah 2023 Masehi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh
Sehat-sehat. Sama-sama, maaf lahir batin juga, sehat terus.